Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini Bu Vera akan menyampaikan materi SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Anak-anak sudah pegang bukunya di rumah kan? Apakah sudah dibuka dan dibaca? Ibu harap kalian selalu semangat untuk membaca buku-buku materi kalian. Ingat, meskipun sedang libur, manfaatkan waktunya di rumah dengan baik. Bukan libur ya, meskipun belajar di rumah, manfaatkan waktu kalian dengan baik. Isi dengan yang bermanfaat, salah satunya membaca buku kalian. Baiklah, kita lihat bab 1 dari materi SKI. Anak-anak, bab 1 materi SKI ini adalah ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Nah, seperti yang kita ketahui anak-anak, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia yang ke-40 tahun. Beliau menyampaikan ajaran agama Islam kepada kaumnya selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, nanti Bu Guru menerangkannya di LKS dan di buku paket ya anak-anak. Bu Guru ambil ringkasannya, kemudian jika diperlukan anak-anak silahkan seperti biasa memberi stabilo atau memberi warna dengan pensil warna atau dengan pena kalian silahkan supaya lebih gampang diingat ya. Bu Guru ulangi, anak-anak, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia yang ke-40 tahun. Beliau menyampaikan ajaran agama Islam selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Sebelum Bu Guru jelaskan satu persatu, dakwah Nabi Muhammad SAW, anak-anak disampaikan melalui 2 cara. Cara yang pertama adalah sembunyi-sembunyi dan yang kedua secara terang-terangan. Anak-anakku sayang, nah, pada usia beliau yang ke-40 tahun, beliau merasa khawatir melihat kondisi kota Mekah yang pada saat itu beliau nilai masyarakatnya sudah sangat menyimpang dari kebenaran, sudah sangat tersesat. Banyak perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan masyarakat Mekah pada saat itu, sehingga Nabi Muhammad memutuskan mereka untuk berhalwat, bertafakur atau menyendiri. Beliau melakukan tafakur atau berhalwat di Gua Hiro. Cara beribadah yang seperti ini anak-anak namanya tahanus. Apa itu tahanus Bu Guru? Tahanus adalah beribadah selama beberapa hari atau beberapa malam untuk menjauhkan diri dari dosa. Nah, ibadah seperti ini namanya tahanus ya. Beribadah selama beberapa malam atau hari dan menjauhkan diri dari dosa. Beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perbuatan masyarakat Arab yang jauh dari martabat kemanusiaan. Mereka sering sekali melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Nah, di buku paket kalian ada ilustrasinya anak-anak. Ini adalah ilustrasi Gua Hiro, tempat Nabi Muhammad melakukan tafakur, beribadah yang disebut dengan tahanus untuk mengadu kepada Allah tentang kondisi masyarakat Mekah pada saat itu. Nah, dengan bertafakur anak-anak, Nabi membersihkan hati, pikirannya menjadi bersih, tidak tercampuri urusan duniawi. Sepanjang bulan Ramadan, beliau melakukan tafakur hingga pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mengirimkan wahyu yang pertama. Ayo anak-anak, masih ingat apa wahyu yang pertama untuk Nabi Muhammad SAW?
Ya, betul. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Sampai ayat ke-5. Nah, malaikat Jibril kemudian membacakannya, membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad menirukannya. Hatinya bergetar. Setelah itu, Nabi Muhammad pulang dengan badan menggigil dan kedinginan. Sesampainya di rumah, beliau menceritakan kejadian itu kepada istrinya, yaitu Khadijah. Nah, sesudah malaikat Jibril datang yang pertama kali kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu, malaikat Jibril tidak datang lagi anak-anak hingga beberapa waktu. Ada jedanya ya. Nah, hari di mana tidak turun wahyu pada halaman 6 disebut dengan fatratul wahyi atau masa berselangnya wahyu. Hari di mana tidak turun wahyu disebut fatratul wahyi, masa berselangnya wahyu. Kemudian pada suatu hari anak-anak Nabi Muhammad pergi lagi ke Gua Hira. Terdengarlah suara dari langit. Lalu beliau melihat ke atas. Maka dilihatlah malaikat Jibril datang. Melihat pemandangan itu, tubuh beliau bergetar. Lalu Nabi Muhammad SAW pulang. Sampai di rumah, Nabi Muhammad berkata kepada keluarganya, "Tolong selimuti saya, sambil bergetar seluruh tubuhnya. Kemudian beliau tertidur. Nah, di dalam tidur itulah anak-anak, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah untuk menyampaikan wahyu yang kedua. Untuk menyampaikan apa anak-anak? Menyampaikan wahyu yang kedua. Firman Allah dalam surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Ya, dalam surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Dalam surat Al-Muddatsir ini berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Setelah turun wahyu yang kedua ini, Rasulullah mulai berdakwah menyampaikan ajaran Islam, tetapi masih dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang kita masuk dakwah yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bu Guru, kenapa Rasulullah kok berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Anakku, pada masa dahulu, zaman itu, jumlah umat Islam belum terlalu besar dan belum begitu memiliki banyak kekuatan jika dibandingkan dengan masyarakat yang pada saat itu cukup besar, mayoritas. Nah, mereka masih memeluk berhala, masih menyembah berhala, yaitu agama kepercayaan mereka. Pada awalnya, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini sasarannya hanya keluarga dan kerabat dekat dari Rasulullah, seperti istri beliau, Khadijah. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang dewasa pertama yang masuk Islam. Dan yang ketiga adalah Zaid bin Haritsah. Nah, Zaid bin Haritsah adalah golongan dari hamba sahaya atau budak yang pertama yang masuk Islam. Itu dapat kalian baca di halaman 7 dan 8 di LKS ya. Diberi tanda biar ingat. Nah, golongan-golongan pertama atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Bu Guru ulangi ya. As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam.
Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid bin Haritsah, dan masih banyak lagi yang kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat dan juga umat-umat yang lainnya. Ada di LKS ya, di halaman 8 dan halaman 9. Anak-anak, dakwah Rasul secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung kurang lebih 3-4 tahun. Beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ada di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ilustrasinya ada di buku paket ya anak-anak. Dilihat gambarnya, ini beliau sedang menyampaikan ajaran agama Islam di rumah Arqam bin Abil Arqam secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dekat beliau. Anak-anak, kenapa beliau melakukan sembunyi-sembunyi tadi? Satu, dakwah ini bermaksud untuk mencari orang-orang terdekat yang mendukung beliau, yang nantinya mereka inilah yang dipersiapkan untuk membantu beliau menjadi juru dakwah, menyampaikan ajaran Islam, dan menjadi pendukung setia Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang metode dakwah yang kedua atau cara dakwah yang kedua, yaitu berdakwah secara terang-terangan. Anak-anak, setelah Rasulullah mengajak kaumnya untuk memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi, turunlah wahyu berikutnya, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW menyampaikan seruan beragama kepada masyarakat Mekah secara terang-terangan. Ingat ya, sesudah turunnya Al-Hijr ayat 94 ini, Allah memerintah Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada masyarakat Mekah secara terang-terangan. Nah, anak-anak, beliau memulai dakwah secara terang-terangan ini dengan mengundang kerabat dan orang-orang terpandang dari kalangan kaum kafir Quraisy dalam suatu perjamuan makan. Nah, dalam perjamuan ini banyak sekali anak-anak yang datang, pemuka-pemuka Quraisy-nya. Akan tetapi, orang yang hadir di sana banyak sekali yang menolak ajaran agama Islam. Ada yang menolak secara halus, tapi banyak juga yang menolak dengan cara yang kasar. Salah satunya adalah Abu Lahab. Padahal Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad sendiri. Nah, beliau mendapat tolakan, mendapat tantangan yang luar biasa keras. Ia mengatakan bahwa orang Quraisy akan memusuhi Nabi Muhammad jika terus melanjutkan dakwanya. Paman sendiri loh, Abu Lahab, mengatakan bahwa orang Quraisy akan memusuhi Nabi Muhammad jika Nabi Muhammad terus-terusan melakukan dakwahnya. Nah, mendapat pertentangan, mendapatkan tantangan lah ya, mendapat tantangan dalam dakwahnya Nabi Muhammad, dan kaum Islam, kaum muslimin tidak gentar anak-anak. Nabi Muhammad terus selalu bersabar, berdoa, dan tidak putus asa. Semakin keras tantangan yang didapat Nabi Muhammad dari kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad semakin bersemangat untuk berdakwah. Nah, anak-anak, sedikit sekali ya yang dapat Bu Guru sampaikan karena keterbatasan waktu. Bu Guru mohon maaf, Bu Guru benar-benar berharap kalian selalu bersemangat membaca materi kalian. Materi apapun itu ya anak-anak, manfaatkan waktunya dengan baik. Dan untuk orang tua, terima kasih banyak atas bantuannya nggih. Ibu, Bapak, Mama, dan Ayah telah mendampingi Ananda belajar di rumah. Terima kasih banyak. Nanti tugasnya Bu Guru share di classroom ya, kerjakan dan dikumpulkan di classroom. Demikian
yang dapat Ibu Guru sampaikan, jaga kesehatan dan jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.